teman-teman, ketemu lagi bersama gue Chan, si pengangguran sejati yang tak punya kegiatan selain nonton film. Di sini gue akan menceritakan kembali film dari Indonesia lagi nih teman-teman. Film ini berjudul Surga Yang Tak Dirunduhkan. Film ini diangkat dari novel karya Asma Nadia. Film ini menceritakan kisah pada pandangan pertama Arini dan Franz yang begitu indah. Pernikahan yang kemudian terwujud mendatangkan sebuah kebahagiaan lain dengan hadirnya Nadia, buah cinta keduanya. Pengen tahu cerita selanjutnya? Tetapi sebelum ke video, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Di awal film diceritakan seorang wanita yang menangis di sebuah gang kecil. Wanita itu terlihat sedang depresi dan ingin bunuh diri. Terlihat juga anak kecil yang berlari mengejar wanita itu, namun wanita itu langsung berlari dan tiba-tiba tertabrak mobil. Scene berpindah kepada seorang laki-laki yang terlihat kaget karena bermimpi tentang masa lalunya, yang ternyata laki-laki itu adalah anak kecil itu. Ia bernama Franz. Franz adalah seorang mahasiswa yang sedang melakukan tugas, yang juga ditemani kedua teman-temannya yaitu Amran dan Hartono. Saat Franz sedang berhenti di dalam mobil, Franz melihat anak kecil yang terjatuh dari sepeda. Dan akhirnya Franz pun langsung menolong anak itu dan mengantarkannya ke sebuah panti asuhan. Franz pun bertemu dengan Arini. Anak itu menjelaskan kejadian itu kepada Arini. Arini pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Franz. Saat itu Franz tidak langsung pergi. Franz yang jatuh hati pada pandangan pertama kepada Arini, ia pun diam-diam merekam Arini yang sedang mendongeng di depan anak-anak itu. Franz yang sudah kagum dari pandangan pertama, ia pun menunggu sambil melihat rekaman dongeng Arini. Tiba-tiba Arini memanggil. Mau jadi imam kan? Seperti itu. Sholat memang Ternyata Arini mengajak sholat bareng dan meminta Pras menjadi imamnya. Ya, mau. Setelah selesai sholat, Pras pun menunggu Arini dan meminta kontak Arini. Malamnya Pras menelpon Arini dan mereka pun larut dalam pembicaraan. Dalam pembicaraan itu, Pras pun juga menceritakan masa lalunya, bahwa ia adalah seorang anak kecil yang berasal dari panti asuhan. Singkat cerita, Arini yang sedang ngobrol dengan ayahnya. Yakin dia bisa menjadi imam yang baik buat kamu? atas ridho Bapak. Akhirnya Arini dan Pras pun menikah. Jangan pernah sakiti Arini. Beberapa tahun kemudian Arini dan Pras pun mempunyai anak perempuan dan lengkap sudahlah kebahagiaan mereka. Saat Pras mau pergi kerja, ia pun berpamitan kepada Arini. Lalu Arini berkata, ia sangat khawatir kepada Pras kalau Pras akan menyeleweng. Di situ Pras pun menenangkan Arini dan meyakinkan Arini bahwa dia akan baik-baik saja dan akan setia kepadanya. Perjalanan kerja, Pras yang tak sengaja lihat mobil ugal-ugalan dan ngebut. Pras tiba-tiba berhenti karena melihat mobil yang masuk jurang. Lalu Pras pun menghampiri mobil itu dan langsung membawa korban kecelakaan itu ke rumah sakit. Lalu dokter di rumah sakit itu berbicara kepada Pras bahwa wanita yang kecelakaan itu sedang hamil. Dokter yang mengira Pras suaminya meminta izin kepada Pras untuk melakukan tindakan operasi sesar. Di sana Pras pun bertanggung jawab atas operasi itu. Saya yang tanggung jawab. Saat menunggu operasi, Pras pun melihat isi HP wanita itu bertujuan untuk mengabari sanak keluarganya. Tetapi kontak di sana tidak ada yang aktif. Lalu Pras pun tak sengaja melihat video rekaman. Disitulah Pras mulai mengetahui tentang wanita itu. Ternyata ia bernama Mairus. Ia adalah seorang gadis yang mempunyai masa lalu yang kelam. Mairus pun hidup sebatang kara. Papanya meninggalkan dia. Sementara ibunya seorang pelacur dan ibunya pun tewas bunuh diri. Tambah lagi pacarnya yang berjanji akan menikahi Mairus pergi entah kemana. Mairus yang sedang hamil, ia pun ditinggalkan. Mei yang sangat terguncang jiwanya, ternyata Mei mencoba bunuh diri dengan sengaja membelokkan mobilnya ke jurang. Lalu terlihat juga dokter yang menghampiri Pras bahwa operasinya berhasil. Jalan dengan baik. Ternyata bayi Mei pun selamat. Lalu di sini Pras memberikan nama Akbar, Pak. Akbar Muhammad. Akbar Muhammad. Saat Pras mau melihat keadaan Mei, ternyata Mei sudah pergi dari kamarnya. Pras pun bingung dan berusaha mencari. Pras pun berpikir bahwa Mei ingin bunuh diri lagi. Pras pun langsung ke atas gedung. Benar saja di sini ia melihat Mei yang sedang ingin loncat dari gedung. Pras pun bingung dan mencoba berbicara agar ia tidak loncat. Di sini Pras pun mulai mencoba menenangkan Mei. Bayi kamu yang baru lahir akan bernasib sama seperti kita. Baik.
Tuhan akan mengirimkan lelaki yang baik. Semua laki-laki sama. Selalu sembunyi di belakang kata nanti. Aku akan nikahin kamu. Pras pun yang panik dan tidak ingin melihat bayi Akbar seperti dirinya dulu. Singkat cerita, ketika Pras menjenguk Akbar, Mei menyuruh Pras untuk jujur agar segera memberitahu kalau mereka sudah menikah lagi. Pras pun menjawab kalau sudah ada waktu yang tepat, ia akan memberitahu bahwa ia sudah menikah lagi kepada istrinya. Lalu terlihat Pras yang memberikan hadiah hijab dan buku Islam kepada Mei. Namun Mei di sini menolak dan tidak ingin menerima hadiah itu. Ia ingin Pras yang mengajarkannya sendiri langsung. Kamu yang ngajarin aku, oke? Lalu mereka pun makan malam bersama, yang dimana Mei pun sengaja memasak masakan itu sengaja buat Pras. Di sana Pras terlihat bingung dan sangat canggung, serasa mimpi dengan situasi ini. Mei pun mengajak Pras menginap dan menemaninya di sini. Temenin aku? Saat itu tiba-tiba ada telepon dari Arini yang juga sengaja memasak spesial buat Pras. Di sini Pras semakin bingung. Saat Pras pulang, terlihat juga masakan yang dibuat Arini. Arini juga terlihat tidur dan mungkin menunggu kedatangan Pras. Pras pun menatap Arini yang sedang tertidur. Terlihat ia sangat merasa bersalah dengan situasi ini. Besoknya, Pras yang sedang bekerja ditelepon Mei untuk imunisasi dan membeli perlengkapan buat Akbar. Singkat cerita, yang membuat Arini pun tetap ingin
Kalau kamu nggak bisa datang ke sini nggak apa-apa, Mas. Akhirnya pentas dongeng Nadia pun dimulai. Nadia yang awalnya sedih, tiba-tiba ia tersenyum karena ternyata Pras datang. Dan akhirnya Nadia pun mendongeng dengan ceria. Singkat cerita, Amran dan Hartono yang ingin membujuk Arini agar memaafkan Frans. Surga yang Mas Amran gambarkan begitu indah. Maaf, bukan surga itu yang aku rindukan. Terlihat juga Pran yang sedang merenungi dan sedang berdoa. Selama ada Allah di hatimu, kamu tidak akan pernah menderita. Saat di perjalanan, Frans melihat wanita yang sedang ingin diperkosa. Tanpa pikir panjang, Pras pun keluar dari mobil dan ia pun menolong perempuan itu. Lalu terjadilah perkelahian yang dimana Pras tertusuk oleh preman itu. Singkat cerita, Pras yang sudah ada di rumah sakit ditemani Mei. Saat Pras sadar, ia malah menyebut nama Arini. Mei pun yang ada di sana seketika pergi saat kedatangan Arini. Mei juga terlihat sedih. Di sini Mei pun mencoba tegar. Di sini Mei pun sadar, setelah perkenalan dia dengan Pras, hidupnya pun berubah menjadi lebih baik. Karena Pras, ia tahu belajar tentang agama dan arti kehidupan. Di sini Pras yang sudah sadar ditemani Arini, ia pun meminta maaf kepada Arini. Tetapi Arini di sini sudah ikhlas menerima takdir ini. Singkat cerita, Arini yang sudah ikhlas, ia menemui Mei. Di sini Arini dan Mei mengobrol. Mei pun menjelaskan kehidupannya di masa lalu. Lalu Arini menyampaikan bahwa Mas Pras ingin bertemu dengan Akbar dan Mei. Namun di sini Mei pun menolak karena Mei seharusnya tidak ada di kehidupan mereka. Sampailah di rumah sakit, terlihat Arini yang sedang menggendong Akbar. Semua orang di sana pun bengong melihat Arini yang sudah ikhlas menerima takdir ini. Saling sayang. Tante siapa? Jadi adiknya Bunda. Ini pangeran kecil kan? Sekarang kamu punya adik. Beberapa hari kemudian, Arini yang seorang penulis, ia sedang lonceng buku keduanya. Dan ia menjelaskan isi buku itu, yang dimana isi buku itu tentang arti keikhlasan. Manusia mempunyai kehendak, tetapi tidak ada kehendak manusia yang mampu mengalahkan kehendak Allah. Begitulah kutipan Arini. Setelah itu Mei diajak makan malam di rumahnya Arini dan Pras. Di sana Nadia menyuruh Mei untuk menginap, biar Nadia bisa main dengan Dede Akbar. Mei pun yang tidak enak menolak secara halus kepada Nadia. Tetapi tiba-tiba Arini setuju dan mau, dan tidak keberatan Mei menginap di sini. Buat para jomblo, mari kita nikmati adegan ini. Saat menjelang subuh, Arini yang ingin membangunkan Mei, ternyata Mei sudah tidak ada di kamarnya. Lalu Arini menemukan HP Mei, yang mungkin sengaja ditinggalkan oleh Mei. Aku mohon, please titip Akbar. Sayangi dia dan jaga dia. Tapi aku yakin di tangan kalian, dia akan jadi anak yang istiqomah di jalan Allah. Lalu Arini pun memberitahu kepada Pras, dan mereka pun mencari Mei. Namun saat ditemui di rumahnya, Mei pun sudah tidak ada. Mereka pun mencari ke stasiun. Akhirnya Pras menemukan Mei dan berbicara agar ia jangan pergi karena Arini sudah ikhlas dengan takdir ini. Di sini Mei pun berterima kasih karena berkat kedatangan Pras di hidupnya, ia sekarang menjadi lebih baik. Aku minta maaf kalau aku salah. Aku mohon sekali lagi titip Akbar. Jaga dia dan sayangi dia. Kamu hati-hati, Mei. Makasih ya Mbak untuk semuanya. Sorry ya teman-teman, gue gak sempat ngomong soalnya gue baper di adegan ini. Pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah tentang keikhlasan. Manusia mempunyai kehendak, tetapi tidak ada kehendak manusia yang mampu mengalahkan kehendak Allah. Oke, sekian terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.